Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 diambil dari Efesus 2 ayat 22. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Ayat harian diambil dari Efesus 2 ayat 22. Dalam bahasa Indonesia, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam bahasa Batak, di bagasenan ibanado nang hamu rabdi pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan tondii. Terima kasih. Terima kasih atas bacaannya di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, salah satu kelebihan dari suatu persekutuan umat Kristen sebagai warga jemaat dari sebuah gereja adalah adanya kerinduan untuk hadir dan beribadah bersama. Kerinduan untuk bersekutu dalam ibadah, dalam segala lingkup jemaat, merupakan gambaran dari persekutuan yang utuh dalam jemaat sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, melalui ayat harian kita di hari ini, kita diingatkan kembali akan makna kudus dari persekutuan umat percaya sebagai tubuh Kristus. Paulus dalam menjelaskan makna persekutuan kepada jemaat di Efesus menjelaskan bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan yang hidup dan mempunyai norma yang seturut dengan kehendak Kristus. Persekutuan yang hidup ini dijelaskan adalah persekutuan yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dengan demikian, sebagai sesama warga dan umat Tuhan, maka masing-masing anggota harus menyadari bahwa ia mempunyai keterkaitan dengan sesama warga. Maka keterkaitan itu adalah hubungan yang rapi tersusun di dalam Kristus. Inilah yang kita sebut dengan harmonisasi kehidupan bergereja. Persekutuan itu bukan bangunan organisasi yang dirancang bangun oleh manusia, tetapi harus didasarkan dari rancang bangun oleh Yesus Kristus sendiri. Gereja harus dijalankan sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, pasti gerejanya akan terbangun menjadi bangunan bait Allah yang rapi tersusun, yang kudus di mata Allah dan berwibawa di mata manusia. Kemudian persekutuan yang menjadi tempat kediaman Allah itu adalah persekutuan yang dibangunkan dalam roh. Kuat kuasa Roh Kudus adalah kekuatan yang nyata yang dapat membuka mata hati orang percaya untuk memahami tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kuasa roh, maka kita harus yakin bahwa kita selalu dibimbing untuk memuliakan Allah dan hidup dalam kasih serta persekutuan yang harmonis. Pemahaman akan kuasa Roh Kudus juga berarti bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja kepada tiap-tiap pribadi, tetapi juga dalam persekutuan. Maka persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang memahami karya Roh Kudus, yang membimbing dan mengarahkan model dari persekutuan tersebut.
Maka persekutuan kita adalah persekutuan di dalam roh, yang artinya tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi manusia dan model-model persekutuan duniawi. Persekutuan Kristiani kita adalah persekutuan rohani yang selalu bertumbuh dan berkembang dengan kehidupan yang tumbuh bersama dalam pembacaan firman Tuhan dan juga aksi nyata dalam tindakan-tindakan diakonia yang menghidupkan persekutuan. Dengan demikian, melalui ayat harian ini kita diingatkan bahwa mengaku sebagai orang percaya tidak cukup, tetapi harus ada pembaharuan dalam hidup. Sikap proaktif dalam tindakan nyata diperlukan untuk menjadi bait Allah yang hidup. Hidup yang berkenan kepada Bapa harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Demikian juga ketika kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita sebagai tempat kediaman Allah yang kudus, maka seperti dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Begitu luar biasanya apabila dalam hidup keseharian kita selalu melihat kepada Allah, melihat kehadiran dan keberadaan Allah, maka kita akan dapat menjaga diri dengan tegas, tertib, dan disiplin agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar di hari ini akan menjadikan kami pribadi yang menjaga diri kami sebagai bait Allah yang hidup dan kudus, dengan proaktif dalam tindakan nyata, dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, berdiakonia dalam menghidupkan persekutuan, dan selalu hidup dalam pembaharuan. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.